Salah satu realitas yang kontradiktif tentang kehidupan di dunia modern ini adalah bahwa di satu sisi orang selalu terhubung atau constantly connected. Namun di sisi yang lain, orang dalam keadaan yang sangat tidak terhubung atau deeply disconnected. Di sepanjang hari, mereka selalu terhubung dengan banyak orang, yaitu antara lain melalui media sosial. Namun di saat yang sama, banyak di antara mereka yang berkata, "Saya merasa kesepian." Apakah yang menjadi penyebab dari kondisi ini? Disinilah pentingnya kehadiran Yesus Kristus yang memulihkan relasi manusia dengan dirinya. Relasi yang akrab dengan Tuhan dan yang menjadikan hidup saudara tetap segar. Stay close with Him and you will stay fresh. Itulah kehidupan yang berbahagia dan penuh dengan makna. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Salah satu realitas yang kontradiktif tentang kehidupan di dunia modern ini adalah pada satu sisi orang selalu terhubung atau constantly connected. Namun di saat yang sama, di sisi yang lain, orang dalam keadaan yang sangat tidak terhubung atau deeply disconnected. Oleh karena kemajuan sistem komunikasi, maka di sepanjang hari mereka selalu terhubung dengan banyak orang. Khususnya melalui media sosial seperti misalnya WhatsApp, Instagram, atau yang agak sedikit jadul yaitu melalui Facebook. Sehingga begitu bangun dari tidur, hal pertama yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah memeriksa handphonenya. Demikian pula hal terakhir yang mereka lakukan sebelum tertidur adalah kembali memeriksa handphone yang mereka letakkan di samping tempat tidurnya. Namun di sisi yang lain, kalau saja mereka bersedia mengaku dengan jujur, maka banyak di antara mereka yang akan berkata, "Saya merasa kesepian," atau "Saya merasa lelah dan kering." Hal ini merupakan kenyataan. Tahun yang lalu, majalah Forbes melaporkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh The American Psychological Association, didapati 45% generasi muda di Amerika Serikat merasa kesepian dalam hidupnya. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Amerika saja. 5 bulan yang lalu, Harian Kompas juga melaporkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan 35% generasi milenial di Indonesia juga merasa kesepian. Padahal perlu diingat bahwa sesungguhnya generasi muda ini sangat terhubung dengan media sosial dan pada umumnya di sekolah atau di tempat kerja mereka memiliki cukup banyak teman. Artinya secara sosial mereka tidak sendirian. Namun seperti yang ditunjukkan oleh penelitian tadi, tetap saja mereka merasa kesepian. Kalau mereka saja merasa kesepian, apalagi mereka yang usianya di atas kaum milenial, yaitu mereka yang disebut sebagai generasi baby boomers. Pertanyaannya, apakah yang menjadi penyebab dari kondisi ini? Patut diketahui
Dengan sibuk serta penuh dengan kegiatan, belum tentu orang akan benar-benar hidup dalam kehidupan yang bermakna. Orang sangat aktif dalam banyak grup WhatsApp dan kelompok-kelompok sosial seperti arisan, namun belum tentu benar-benar hidupnya terhubung atau connected. Orang sangat produktif dan banyak hal yang ia hasilkan dalam pekerjaannya. Namun belum tentu hidupnya benar-benar segar. Itulah yang disebut dengan disconnected lives atau hidup yang tidak terhubung alias terputus. Tidak terhubung atau memiliki relasi yang sungguh-sungguh tulus dan mendalam dengan orang lain. Dan terlebih lagi tidak memiliki relasi yang akrab dengan sumber kehidupan manusia yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya 2000 tahun yang lampau, Allah di dalam Yesus Kristus telah datang di dunia. Yaitu dengan maksud untuk memulihkan relasi manusia dengan dirinya. Itulah sebabnya seperti yang saya utarakan dalam khotbah saya di ibadah awal tahun, tanggal 1 Januari yang lalu. Relasi dengan Allah melalui Kristus merupakan hal yang hakiki atau esensial dalam hidup manusia. Tanpa relasi yang sehat, khususnya relasi yang bugar dengan Allah di dalam Kristus, maka kalaupun manusia memiliki harta yang limpah, kedudukan yang tinggi dan nama yang tenar, tetap saja ia tidak akan mengalami kebahagiaan. Itulah yang Tuhan Yesus utarakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Di dalam ayat-ayat yang menjadi panduan kita di tahun ini, kita melihat pentingnya relasi dengan Kristus dan juga dampak yang sangat positif dari relasi yang sangat hakiki tersebut. Untuk melihatnya, mari kita baca ayat-ayat tadi, yaitu dengan memberi perhatian secara khusus kepada ayat 5. Untuk itu, kita akan baca ayat 5 secara bersama-sama. Sesudah itu, saya akan membacakan ayat 6 sampai 8 bagi saudara. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Kita baca ayat 5 secara bersama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya baca lebih jauh ayat 6. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Di ayat-ayat yang kita baca ini Tuhan Yesus menjelaskan apakah yang diperlukan agar orang hidup dalam keadaan yang segar dan bukan kering seperti yang ditulis di ayat 6. Yesus menyebutkan apakah yang diperlukan agar orang hidup dalam keadaan yang produktif atau berbuah banyak dan bukan tidak berguna seperti yang ia katakan di ayat 5. Yesus mengutarakan apakah yang diperlukan agar ketika orang berdoa maka doa mereka tidak sia-sia namun dikabulkan oleh Allah, yaitu seperti yang ia sampaikan di ayat 7. Yesus memaparkan apa yang diperlukan agar orang hidup dalam kehidupan yang memuliakan Allah Bapa dan bukan hidup menjadi cemoohan orang, yaitu seperti yang ia ucapkan di ayat 8. Untuk itu Yesus tidak menyebutkan sederet aturan yang harus orang penuhi. Ia tidak menjelaskan teknik-teknik tentang bagaimana berdoa secara efektif. Ia juga tidak berkata, berusahalah dengan lebih keras atau lakukan lebih banyak lagi. Tidak. Sebaliknya Yesus memulainya dengan memaparkan tentang pentingnya relasi dengan dirinya. Untuk itu di ayat 5 ia berkata, akulah pokok anggur dan kamulah sarang-sarangnya.
Kalimat yang menggambarkan relasi kita yang akrab dengan dirinya. Stay close with him and you will stay fresh. Hiduplah akrab dengan dia dan hidup saudara akan tetap segar. Jika kita menelaah dengan lebih dekat ayat 5 tersebut, maka kita akan melihat bahwa keakraban dengan Kristus ini tidak dapat dipisahkan dari iman kepadanya. Iman yang wujudnya adalah yang pertama, yaitu percaya bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kita. Saya ulangi, iman yang membawa keakraban dengan Tuhan wujudnya adalah percaya bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kita. Dengan kata lain, kita percaya kepada apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yaitu bahwa dia adalah pribadi yang paling penting dalam kehidupan kita. Dalam sikap percaya tersebut kita menempatkan Yesus sebagai pribadi yang paling utama dalam hidup kita. Tentang hal itu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi, Yesus berkata sebagai berikut. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan, di ayat tersebut Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Dia adalah pokok, sedangkan kita adalah carang-carangnya. Sebagaimana yang saudara ketahui, suatu pohon apabila carang-carangnya dipangkas, maka pohon itu akan tetap hidup. Dan pada waktunya carang-carang yang baru akan tumbuh kembali. Hal tersebut terlihat pada pohon-pohon di negara yang memiliki 4 musim. Ketika musim gugur tiba, daun-daun akan berubah warna dan mulai berguguran. Sehingga di musim dingin, pohon-pohon tadi nampak meranggas, tak berdaun sama sekali. Secara sepintas, pohon itu nampak seperti pohon yang mati. Padahal sesungguhnya ia tetap hidup. Kehidupan tersebut akan terlihat ketika musim semi tiba. Carang-carang yang meranggas tadi mulai mengeluarkan tunas-tunasnya dan daun pun mulai bersemi. Ketika memasuki musim panas kembali, pohon tadi dipenuhi dengan daun yang rimbun seperti semula. Tetapi tidak demikian halnya bila bukan carang yang dipangkas, tapi pokok pohon tersebut yang ditebang. Akibatnya carang itu tidak akan pernah bersemi, namun akan kering dan tidak akan pernah hidup kembali. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan betapa carang-carang tadi sangat memerlukan pokok pohon tempat ia berasal. Bagi sang carang, pokok tersebut merupakan sumber kehidupannya. Demikianlah halnya dengan kehidupan kita. Tanpa Kristus, hidup kita akan gersang, hampa, tak bermakna. Itulah kehidupan yang deeply disconnected atau sama sekali tak terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Itu sebabnya relasi yang harmonis dengan Tuhan dimulai dari percaya bahwa Tuhanlah pribadi yang paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa Dia, hidup kita tidak akan pernah berbahagia. Kehidupan seperti itulah yang dialami oleh Michael Jackson, artis yang sangat terkenal itu. Seperti yang pernah saya bagikan dalam khotbah saya di tahun yang lalu. Pada tahun 1993, Michael Jackson memberi kesempatan kepada Oprah Winfrey, seorang pembawa acara televisi yang sangat ternama, untuk melakukan wawancara dengan dirinya. Ini merupakan wawancara khusus yang terakhir yang dilakukan dengan Michael Jackson. Wawancara tersebut dilaksanakan di rumah Michael Jackson di California. Rumah yang diberinya nama The Neverland atau dunia impian. Menjelang akhir dari wawancara yang berlangsung selama 1 jam tersebut, Oprah Winfrey bertanya secara belak-belakan kepada Michael Jackson, "Are you really happy now? Because you seem sad for a long time." Apakah kamu sekarang sungguh-sungguh berbahagia? Karena untuk jangka waktu yang lama engkau nampak bersedih hati. Mari kita lihat cuplikan pertanyaan Oprah tersebut
dan jawaban dari Michael Jackson. Are you really happy now? Because you've seemed sad for a long time. I was sad for years and years and years, but I'm happy. I'm getting there. Yes, I'm very happy. Inilah jawaban dari Michael Jackson. I was sad for years and years and years. But I'm happy and getting. Yes, I'm very happy. Saya pernah bersedih hati selama bertahun-tahun. Namun sekarang saya berbahagia. Namun kemudian kalimat itu ia ralat dengan berkata and getting. Yang artinya adalah belum dan sedang dalam proses. Yaitu proses untuk menuju kepada kebahagiaan. Kemudian ia ralat lagi dengan berkata yes, I'm very happy. Ya, saya sangat berbahagia. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Michael Jackson tidak yakin bahwa ia sungguh-sungguh berbahagia. Tak lama sudah wawancara itu, Michael Jackson meninggal dunia karena overdosis dengan obat penenang yang diberikan oleh dokter pribadinya. Selama bertahun-tahun tanpa bantuan obat penenang, ia tidak dapat tidur. Itulah pribadi yang sangat terkenal, dipuja oleh banyak orang, sangat kaya, namun tidak yakin apakah dirinya sungguh-sungguh berbahagia. Saya bukan bermaksud untuk menertawakan atau mengolok-olok kehidupan dari artis yang sangat terkenal itu. Bukan itu maksud saya. Namun saya hanya sekadar ingin menunjukkan pengakuan dirinya sendiri tentang keadaan hidupnya. Ia adalah seorang yang tenar, kaya, memiliki potensi dan bakat yang luar biasa. Serta pengaruhnya terhadap dunia musik sangatlah besar dan tak dapat disangkali. Namun semua itu tidak dengan sendirinya mendatangkan kebahagiaan. Karena sesungguhnya lebih dari semua itu memiliki relasi dengan Kristus yang adalah sumber kehidupan kita adalah yang terpenting. Dialah pokok dan kita adalah sarang-sarangnya. Selanjutnya yang kedua, wujud iman yang membawa kita kepada keakraban dengan Tuhan adalah percaya bahwa kita harus senantiasa bergantung pada Kristus. Saya ulangi, iman yang membawa kita kepada keakraban dengan Tuhan, wujudnya adalah percaya bahwa kita harus senantiasa bergantung pada Kristus. Sebab percaya itu sendiri bukan sekadar mengetahui ataupun mengakui apa yang kita percaya, namun haruslah diwujudkan dalam penyerahan diri. Hal tersebut dikemukakan oleh Philip Melanchthon, rekan sepelayanan dan sahabat karib dari Martin Luther, tokoh reformasi dari Jerman yang sangat berpengaruh tersebut. Dalam bukunya yang berjudul Loci Communis, yaitu yang ia tulis pada tahun 1521, Melanchthon berkata bahwa iman yang sejati menyangkut 3 aspek yang ia sebut di dalam bahasa Latin. Yang pertama yaitu notitia, yang artinya adalah pengetahuan tentang Injil. Yang kedua yaitu assensus, yang artinya menyetujui bahwa Injil adalah benar. Yang ketiga yaitu fiducia, yang artinya adalah berserah kepada Kristus. Memang iman tidak terlepas dari mengetahui apa yang kita percaya. Namun sekedar mengetahui bukanlah iman yang sejati. Demikian juga iman berkaitan dengan menyetujui tentang apa yang kita ketahui. Tetapi sekadar setuju saja tidak dengan sendirinya merupakan wujud dari iman. Sebagai contoh, bisa jadi seorang dokter mengetahui pentingnya berolahraga karena ia mempelajarinya di bangku kuliah. Bahkan bukan hanya mengetahuinya, ia juga setuju bahwa olahraga adalah penting bagi kesehatan tubuh manusia. Itu sebabnya ia sering memberi nasihat kepada para pasiennya agar mereka rajin berolahraga. Namun, apakah dengan demikian maka sang dokter tadi pasti mempraktikkan nasihat tersebut? Yaitu ia sendiri rajin berolahraga? Belum tentu. Ada juga dokter yang enggan berolahraga. Dengan kata lain, pengetahuan dan sikap setuju yang ada dalam diri sang dokter tadi tidak cukup membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh percaya tentang pentingnya berolahraga. Hanya kalau ia sudah mempraktikkannya sendiri,
barulah boleh dikatakan bahwa ia percaya kepada apa yang ia ketahui dan setujui tentang pentingnya berolahraga tadi. Demikianlah halnya dengan percaya kepada pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi. Percaya atau beriman di sini tidak sekadar berhenti sampai pada mengetahui serta menyetujui perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita. Namun kita harus sungguh-sungguh berserah dalam sikap bergantung kepadanya. Fidusia. Di dalam hal ini kita mengingat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 5 tadi. Yaitu sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apabila kita sungguh-sungguh percaya bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, maka kita akan sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Sikap bergantung yang antara lain kita wujudkan dalam penyerahan diri kepada Kristus melalui doa di setiap hari. Doa yang tidak sekadar diwujudkan dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Yaitu menaati apa yang Tuhan firmankan. Dengan kata lain, kita tidak bertindak seperti orang yang terpleset dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Seperti yang beberapa kali pernah saya ceritakan dalam khotbah saya. Alkisah, seseorang terjerumus ke dalam sebuah jurang. Sebelum terhempas ke dasar jurang, orang itu sempat menyambar sebuah ranting dari perdu yang tumbuh di dinding jurang. Sekarang ia dalam keadaan bergayut pada ranting yang kecil dan yang nampaknya tidak lama lagi akan patah karena menahan berat tubuh dari orang itu. Di dalam keadaan yang kritis tersebut, orang ini teringat kepada Tuhan. Biasa, seperti kebanyakan kita juga. Kalau semuanya berlangsung dengan lancar, kita lupa kepada Tuhan. Dan baru ingat kepadanya kalau kita dalam keadaan yang terjepit. Itulah keadaan orang tadi. Untuk terus bergantung pada ranting perdu tidaklah mungkin. Apalagi ranting itu menjelang akan patah. Untuk naik ke atas ia juga tidak mampu. Karena dinding jurang itu sangat terjal. Sehingga ia tidak akan mampu memanjat ke atas. Untuk turun ke bawah juga mustahil. Sebab dasar jurang masih sekitar 100 meter di bawah dirinya. Orang itu pun berdoa dengan suara yang nyaring. Tuhan tolong. Mendadak ia mendengar suara jawaban dari langit. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku? Orang tadi menjawab, ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Suara dari langit tadi berkata lagi, apakah engkau bersedia menaati perintahku? Orang tadi yang sudah dalam keadaan terimpit oleh kesukaran menjawab, aku percaya dan aku akan menaati perintahmu. Sekarang suara dari langit tadi berkata, baik. Lepaskan peganganmu dari ranting itu. Aku akan menyuruh malaikat menatang dirimu dan membawa engkau naik ke atas. Orang itu terdiam. Dia melihat ke bawah. Nampak dasar jurang yang masih 100 meter di bawah dirinya. Lalu ia mendongak ke atas dan berteriak, adakah orang lain di atas yang dapat menolong diriku? Artinya, ia tidak sungguh-sungguh percaya dan bergantung pada pribadi yang berbicara dari langit tadi. Sikap seperti ini bukanlah iman yang sejati. Iman yang membawa kita kepada keakraban dengan Kristus adalah percaya bahwa kita harus senantiasa bergantung pada Kristus dan menaati apa yang ia katakan. Sekarang yang ketiga, wujud dari iman yang membawa kita kepada keakraban dengan Tuhan adalah percaya bahwa kita harus senantiasa hidup dalam relasi dengan Kristus. Saya ulangi, iman yang membawa kita kepada keakraban dengan Tuhan wujudnya adalah percaya bahwa kita harus senantiasa hidup dalam relasi dengan Kristus. Di dalam sikap bergantung tersebut kita senantiasa memelihara relasi dengan Dia. Hal itu kita lakukan dengan mengingat pernyataan Tuhan Yesus di ayat 5 tadi. Yaitu, siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Apakah yang dimaksudkan dengan kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita ini? Makna dari kalimat tersebut adalah relasi yang sangat akrab dengan Kristus. Sehingga seakan-akan saudara menyatu dengan dirinya.
Hal ini sama seperti kalau saudara mengambil sebuah gelas yang kosong, lalu menenggelamkannya ke dalam sebuah bak yang berisi air. Apa yang akan terjadi? Gelas itu berada di dalam air. Dan di saat yang sama, air tadi berada di dalam gelas tersebut. Dengan kata lain, gelas itu menyatu dengan air tempat di mana ia berada. Itulah gambaran dari relasi yang akrab. Seperti itu pula lah relasi kita yang akrab dengan Kristus. Relasi yang Tuhan Yesus katakan di ayat 5 tadi, yaitu yang memungkinkan kita untuk berbuah banyak. Bukankah hal seperti itu yang akan terjadi kalau ranting tinggal pada pokoknya? Bila ia terlepas dari pokok tempat ia berasal, jangankan untuk berbuah, untuk tetap hidup pun tak akan mungkin. Kembali kepada prinsip dari iman yang sejati yang dikemukakan oleh Philip Melanchthon dan yang telah saya jelaskan secara singkat tadi. Apa yang Yesus utarakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 ini tak cukup saudara ketahui ataupun setujui. Artinya tak cukup hanya berhenti sampai kepada notitia dan assensus. Namun harus juga disertai dengan fidusia, yaitu penyerahan diri dalam ketaatan kepada apa yang Yesus katakan. Ketaatan dalam bentuk memelihara relasi dengan Kristus, agar kita senantiasa hidup dalam keakraban dengan Dia. Bagaimana cara memelihara keakraban tersebut? Salah satunya yaitu dengan memelihara komunikasi yang bersifat dua arah dengan Tuhan. Dalam komunikasi yang bersifat dua arah tersebut, kita membuka diri untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita menanggapi apa yang Tuhan katakan itu dengan berbicara kepadanya melalui doa. Komunikasi dua arah yang bukan hanya saudara lakukan seminggu sekali, yaitu dalam ibadah di gereja pada hari Minggu. Bukan pula hanya saudara lakukan sebulan sekali, yaitu di saat dilaksanakan perjamuan kudus di gereja. Apalagi bukan hanya saudara lakukan setahun dua kali, yaitu saat perayaan Natal dan Paskah. Bukan, namun setiap hari dalam frekuensi yang kerap. Disinilah pentingnya untuk melakukan ibadah harian, di mana saudara memberikan waktu di pagi, siang, dan petang hari untuk berkomunikasi secara dua arah dengan Tuhan. Saudara mendengar Dia berbicara kepada saudara dan saudara berbicara kepadanya. Setiap kali di antara 5 sampai 10 menit. Ibadah harian yang dapat saudara ikuti dengan tuntunan buku ibadah harian seperti yang ada di tangan saya ataupun secara online. Baik melalui aplikasi ibadah harian ataupun melalui website untuk hal itu. Dengan melakukannya secara konsisten, maka relasi saudara dengan Kristus akan semakin bertumbuh dan semakin mendalam. Sehingga dengan demikian seperti yang Yesus janjikan dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 8 tadi. Yaitu doa saudara akan menjadi efektif. Hidup saudara akan memuliakan Allah dan saudara akan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar saudara. Di dalam semuanya ini kita perlu menyadari bahwa kalau kita diterima oleh Tuhan menjadi carang-carangnya. Yaitu seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi. Dan kita diizinkan untuk memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Hal tersebut bukanlah karena kita layak. Juga bukan karena kita berhak. Namun semata-mata karena anugerahnya. Oleh anugerah Allah kita dapat mengenal Dia sebagai pribadi yang paling utama dan terpenting dalam hidup kita. Dan percaya kepadanya. Iman kepada Kristus yang membawa kita kepada keakraban dengan Dia dan yang menjadikan hidup kita tidak sia-sia. Mari dengan mengucap syukur kepada Allah oleh karena anugerahnya yang sangat besar dalam Kristus. Sekarang kita berdoa menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Mari kita berdoa. Di awal tahun ini kembali kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Anugerah yang begitu besar. Sebab Engkau adalah pribadi yang maha mulia, pencipta langit dan bumi. Namun bersedia menerima kami untuk hidup dekat dengan Engkau. Yang Kau gambarkan bagaikan pokok dan kami adalah carang-carangnya. Tuhan Yesus, kami sadar itu bukan karena kami layak, bukan karena kami berhak, tapi karena besarnya anugerah-Mu.
Anugerah yang memungkinkan kami untuk memandang ke depan. Dengan yakin anugerah Tuhan tetap menyertai kami. Dengan berserah kepadamu. Dengan mempercayakan diri ke dalam tangan-Mu. Kami pasrahkan hari-hari yang akan kami lewati sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Apapun yang kau janjikan tidak akan engkau ingkari. Kalau engkau berkata, kalau kami hidup akrab dengan Tuhan, maka doa kami akan efektif, hidup kami akan memuliakan Allah Bapa, dan hidup kami akan memberi berkat di lingkungan sekitar kami. Apa yang kau janjikan itu pasti akan kau genapi. Sehingga hidup kami adalah hidup yang tidak sia-sia, tapi hidup yang berbuah, hidup yang bermakna, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya di tahun ini hidup kami semakin akrab dengan Tuhan. Iman kami kepadamu semakin bertumbuh dan semakin mendalam. Iman kami kepadamu semakin kokoh. Sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan hidup yang berkemenangan. Dengan iman saya berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan anugerah. Menggandeng, menggenggam, membawa setiap anak-anak-Mu memasuki tahun ini sebagai tahun di mana kami semakin akrab dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan hidup semakin berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu, pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang Maha Besar, Khalik langit dan bumi, Allah yang kuasanya tidak terbatas, kami bersyukur kepadamu untuk perkara-perkara yang heran yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang menyegarkan jiwa kami. Kesempatan bagi kami untuk memuji dan meninggikan Engkau, Allah yang layak untuk diagungkan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami, yang menuntun kami, sehingga hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga dengan kebahagiaan. Engkau memberkati usaha pekerjaan umat-Mu dengan berkelimpahan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan ucapan syukur dan persepuluhan.
Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan jemaat. Di tengah masa yang tidak mudah ini, Tuhan membuat perbedaan. Bagi kami yang berharap kepada-Mu ya Tuhan, kami akan hidup di dalam kelimpahan. Dan dengan keyakinan akan kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kami berdoa. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dapat diandalkan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.